Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivia Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku dapat orderan dadakan dan harus diantar subuh-subuh, yaitu kue sus bunga yang cantik, unik, dan juga menarik. Cara membuatnya gampang banget, dan sejak kue sus ini dibikin seperti bunga, maka bisa menaikkan harga jual. Tentunya omset juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya dengan modal yang sama. Selain itu juga kue sus bunga ini jadi menu favoritnya keluarga dan juga bisa kalian jadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Langkah pertama kita akan buat flash susunya dulu. Ini aku udah siapkan 500 ml susu UHT supaya rasanya lebih enak. Tapi kalau mau diganti pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh. Kemudian 100 gram gula pasir, 40 gram maizena, dan 1 sendok makan margarin. Oke, langsung aja kita siapkan dulu pancinya. Kemudian langsung aja kita satukan semua bahan, yaitu gula pasir, tepung maizena, susu cair atau susu UHT, dan juga margarin. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Setelah itu dimasak sampai mendidih, mengental, dan juga meletup-letup. Untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan Onyx series dari Stain Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau udah mengental, langsung aja kita aduk-aduk terus sampai teksturnya meletup-letup. Dan kalau udah meletup-letup kayak gini, kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan kita tuangkan ke dalam plastik segitiga. Langkah berikutnya untuk kulit susnya ini aku siapkan 500 ml air, 6 butir telur, 200 gram margarin, dan 250 gram tepung terigu. Oke, langsung aja untuk airnya kita tuangkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan margarin, kemudian dimasak kedua bahan ini sampai mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dari Stain Cookware. Kalau yang Onyx series tadi 6 lapisan granit Greblon, yang diamond series ini 7 lapisan granit Greblon coating. Tentunya lebih bagus dan juga lebih tebal.
Oke, kalau margarin dan airnya udah mendidih kayak gini, kita kecilin dulu apinya. Setelah itu langsung kita tuangkan tepung terigu ke dalam panci. Langsung dituangkan semua, kemudian langsung diaduk-aduk dengan cepat sampai tepung terigunya tercampur rata dan teksturnya kalis. Kalau teksturnya udah benar-benar kalis kayak gini, kemudian kita matikan api kompornya dan kita dinginkan dulu. Kalau udah benar-benar dingin, langsung aja kita pindahin ke wadah lain. Karena ini mau aku mixer supaya pengerjaannya lebih cepat dan juga supaya pancinya nggak rusak kena mixer. Setelah itu langsung kita tambahkan telur, dan untuk telurnya ini langsung aku tambahin semua. Kemudian langsung aja kita mixer dengan level kecepatan paling rendah. Di mixer sampai tercampur rata. Untuk mixernya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Dilengkapi dengan 2 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo dan daya listriknya cuma 400 watt aja. Oke, kalau adonannya udah tercampur dan menggumpal kayak gini, langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan yang menempel di kaki mixer. Setelah itu dilanjut diaduk dengan menggunakan spatula, make sure adonan yang ada di pinggir juga ikut tercampur rata. Kalau udah benar-benar tercampur rata, diaduk pakai spatula, kemudian kita masukin ke dalam plastik segitiga. Langkah berikutnya ini aku gunakan cetakan kue sus bunga yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Ini aku pakai ukuran besar dengan diameter bawahnya 4 cm dan diameter atasnya 7 cm. Sedangkan untuk ukuran spuitnya silahkan disesuaikan aja dengan besarnya lekukan cetakannya. Nah, caranya juga gampang banget, tinggal kalian sempritkan aja di setiap lekukannya seperti ini. Di setiap lekukan dari atas ke arah dalam seperti ini. Nah, kayak gini ya hasilnya, dan bagian bawahnya ini nggak usah diisi karena nanti akan terisi dengan sendirinya pada saat kue susnya mengembang dipanggang. Oke, langsung aja kita sempritkan semua sampai adonannya habis. Nah, kalau udah disempritkan semua kayak gini ya hasilnya. Ini belum jadi aja udah bagus banget. Kalau udah kayak gini langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, perhatikan ya untuk cara manggang kue sus supaya hasilnya mengembang sempurna dan juga tetap kokoh. Jadi untuk pertama kita gunakan api atas dan bawah dengan suhu 250 derajat Celcius. Dan untuk waktu lamanya ini sampai kue susnya ini bagian permukaannya berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbuih. Kalau kue susnya udah mengembang sempurna tapi masih berbuih kayak gini, terus kalian turunin suhunya karena takut gosong, nanti bisa-bisa dia kempes lagi dan gak mau mengembang lagi atau pundung. Jadi bisa dibilang gagal panggang. Jadi kita tunggu dulu sampai adonannya ataupun sampai kue susnya itu benar-benar tidak berbuih dulu, baru kita turunin suhunya. Kalau aku sih biasanya patokannya itu mau nurunin suhu, dilihat dulu kalau udah berwarna kuning kecoklatan dan gak berbuih, baru aku turunin suhunya jadi 200 derajat Celcius. Setelah itu dipanggang selama 10 menit. Kalau udah dipanggang 10 menit pakai suhu 200 derajat Celcius, kita turunin lagi suhunya jadi 150 derajat Celcius dan dipanggang selama 30 menit. Dan untuk memanggangnya ini aku gunakan Grande Professional Oven dari Mito Elektronik, kapasitas jumbo yaitu 155 liter.
Grande Professional Oven ini fiturnya lengkap banget. Salah satunya ada fitur fermentation function, juga ada fitur double temperature control. Maksudnya di sini adalah untuk pengaturan api atas dan api bawahnya ini bisa disetting dengan berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Untuk kapasitas oven 155 liter, ini termasuk oven low watt ataupun daya listriknya rendah, yaitu mulai dari 1200 watt aja. Oke, setelah total pemanggangan sekitar 1 jam, ini kue susnya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan kita keluarkan dari cetakannya. Nah, bisa dibandingkan ya guys, buat kalian yang penasaran kalau nggak pakai cetakan kayak gimana. Jadi yang kiri ini pakai cetakan kue sus bunga, sedangkan yang kanan ini pakai cetakan muffin biasa. Setelah itu langsung aja kita sempritkan flas susu yang udah dibuat tadi dengan cara melingkar seperti ini. Untuk hiasannya ini aku udah siapkan buah kiwi, stroberi, dan juga mangga yang sudah dipotong kecil-kecil. Langsung aja kita taruh di atas flas susu yang udah disempritkan tadi. Nah, ini aku pakai pinset ya karena sarung tangan aku habis. Jadi supaya lebih higienis sebisa mungkin jangan tersentuh tangan langsung. Nah, kalau kue sus bunga ini nggak pakai buah juga nggak apa-apa ya, masih tetap kelihatan bagus. Karena nggak semua orang suka pakai buah-buahan. Salah satunya adalah anak aku ini, dia nggak mau kalau kue susnya itu pakai buah. Jadi aku cuma isi pakai flas susu aja kayak gini. Dua-duanya juga sama ya, nggak mau kalau kue susnya itu pakai buah-buahan. Setelah itu langsung aja kue susnya kita alasi dulu pakai paper cup seperti ini. Oke, ini dia hasilnya kue sus bunga yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 90 butir. Dan untuk harga jualnya biasanya ini aku jual dengan harga Rp5.000. Nah, ini termasuk murah ya, karena kapan hari aku beli kue sus di rumah sakit dijualnya dengan harga Rp8.000. Itu pun kue sus biasa, bukan kue sus yang pakai buah seperti ini. Untuk cara mengemasnya bisa kalian kemas pakai plastik ukuran 10 x 15 cm seperti ini. Karena ini nggak ada cup ataupun nggak ada mika ukuran untuk kue sus ini. Karena mika paling kecil itu ukurannya 6 x 6 cm. Dan untuk packing tambahan bisa kalian kemas pakai box brownies seperti ini. Ini aku pakai box brownies ukuran 22 cm. Satu box ini bisa menampung 5 sampai dengan 6 kue sus. Dan untuk box donat ini bisa menampung 1 lusin kue sus. Nah, sebetulnya kue sus ini bisa dijual antara harga Rp5.000 sampai dengan Rp10.000, tergantung target siapa yang akan kalian jual. Kalau yang tahu kualitas gak bakalan nawar. Pokoknya silakan kalian sesuaikan sendiri aja untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Yang jelas jualan kue sus ini untungnya berlipat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kue sus ini karena pakai buah segar, jadi maksimal cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal cuma 2 hari aja. Karena buah-buahan segar kalau udah disimpan di kulkas dan sudah dipotong-potong, maka akan berubah warna dan juga berubah rasanya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.